Sering gak sih kamu merasa bingung kenapa ada orang yang bisa tenang banget pas menghadapi masalah mendadak, sementara di saat yang sama, orang lain malah panik luar biasa seolah dunia mau kiamat? Atau pernah nggak kamu lihat dua orang yang dikasih tantangan sama, tapi cara mereka menyelesaikannya beda 180 derajat? Nah, fenomena ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari mesin kompleks yang ada di dalam diri kita masing-masing. Hari ini, kita bakal kupas tuntas dasar-dasar perilaku individu. Sebenarnya, apa yang kita lihat sebagai tindakan itu cuma permukaan saja. Di balik itu, ada 3 pilar utama yang menjadi fondasi perilaku kita. Yang pertama yaitu kemampuan. Ini adalah modal dasar kita. Ada dua sisi di sini, kemampuan intelektual, seperti cara kita berpikir logis dan memecahkan teka-teki. Lalu kemampuan fisik. Menariknya, kemampuan ini bukan cuma soal bakat lahiriah, tapi juga soal apa yang kita latih dan asah seiring berjalannya waktu. Itulah kenapa orang bisa ahli di suatu bidang karena mereka terus mengulanginya. Lalu yang kedua adalah kepribadian. Kalau kemampuan adalah alat yang kita punya, kepribadian adalah gaya kita menggunakannya. Ini adalah pola yang konsisten. Apakah kamu seorang yang kalau ada masalah langsung to the point mencari solusi? Atau kamu tipe yang cenderung introspeksi dulu, diem baru bertindak? Kepribadian membuat reaksi kita jadi punya pola yang khas dan bisa ditebak oleh orang terdekat kita. Ketiga, nilai dan sikap. Ini adalah kompas internal. Nilai adalah hal-hal yang kita anggap penting, seperti kejujuran atau efisiensi. Nilai inilah yang menyaring informasi yang masuk ke otak kita. Kalau kita punya nilai tertentu, kita secara otomatis akan bersikap mendukung atau menolak suatu hal. Inilah alasan kenapa dua orang bisa melihat kejadian yang sama, tapi punya opini yang bertolak belakang. Jadi, kalau kita bicara soal perilaku individu, kita bicara tentang perpaduan antara apa yang kita bawa dari lahir, apa yang kita pelajari, dan apa yang kita yakini. Memahami hal ini sebenarnya bukan supaya kita jadi pengamat yang sok tahu dan gampang melabeli orang lain, tetapi justru untuk membangun empati. Saat kita tahu bahwa setiap orang punya settingan internal yang berbeda, kita jadi lebih mudah untuk tidak reaktif. Kita jadi lebih bisa menerima bahwa perbedaan reaksi itu wajar. Karena pada akhirnya, tim yang hebat atau pertemanan yang awet itu bukan diisi oleh orang-orang yang seragam, tapi oleh orang-orang yang paham cara menghargai perbedaan tersebut.